Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Renaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. NIM saya 28920500407. Mata kuliah yang akan saya jelaskan yaitu perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Supardi SMM. Nah, di sini yang pertama, perilaku organisasi itu mempunyai manfaat. Ada 5. Yang pertama, perilaku organisasi ini akan bertindak sebagai map untuk kehidupan anggota yang ada di dalam organisasi. Kedua, melakukan penelitian yang sistematis dan berguna untuk memahami dan juga memprediksi kehidupan organisasi tersebut. Ketiga, perilaku organisasi akan membantu setiap individu dalam memahami perilaku mereka sendiri dan juga orang lain yang berada di dalam organisasi. Keempat, membantu setiap manajer untuk bisa memahami dan juga mempengaruhi lingkungan dan juga kejadian apapun ataupun masalah yang ada pada organisasi. Kelima, analisa perilaku organisasi juga sangat membantu mencegah adanya masalah dalam organisasi. Nah, di sini habis manfaat selanjutnya ada konsep dasar perilaku keorganisasian. Setiap bidang ilmu tentu memiliki landasan filosofinya masing-masing, seperti akuntansi, fisika, dan lain-lain. Pun sama halnya dengan perilaku organisasi yang melibatkan manusia di dalamnya. Perilaku organisasi ini akan berkaitan dengan seperangkat konsep dasar di sekitar manusia dan juga organisasi. Nah, di sini ada elemen-elemen perilaku organisasi. Elemennya itu ada 4. Yang pertama manusia, struktur, teknologi, dan sistem sosial. Manusia adalah sistem sosial di dalam internal organisasi. Mereka juga terdiri dari individu ataupun kelompok tertentu. Struktur adalah hubungan pada setiap orang yang terdapat di dalam organisasi. Mereka yang berada di dalam suatu organisasi diberikan peran yang berbeda dan mempunyai hubungan tertentu dengan lainnya. Yang ketiga, teknologi. Teknologi mampu menanamkan kondisi fisik dan juga ekonomi dimanapun orang bekerja. Sifat dari teknologi ini akan sangat tergantung dari sifat organisasi dan juga akan turut mempengaruhi pekerjaan ataupun kondisi pekerjaan perusahaan. Berarti ini perilaku organisasi ini juga sangat terpengaruh ya di perusahaan nanti. Keempat, ada sistem sosial. Sistem sosial ini akan menyediakan lingkungan eksternal tempat organisasi bergerak. Sistem sosial ini akan memberikan pengaruh pada sikap kondisi kerja yang paling penting adalah mampu memberikan persaingan untuk sumber daya dan juga kekuasaan. Selanjutnya ada ruang lingkup organisasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perilaku organisasi adalah studi tentang perilaku manusia yang bekerja di suatu organisasi, sehingga pada dasarnya ruang lingkup organisasi adalah suatu integrasi dari 3 konsep ataupun studi perilaku yang terdiri dari perilaku individu, perilaku antar individu, dan perilaku suatu kelompok. Di sini ada perilaku individu, yaitu suatu perilaku individu adalah suatu studi terkait dengan kepribadian individu. Yang kedua, perilaku antar individu adalah suatu studi yang dilakukan dengan adanya komunikasi antara setiap karyawan, antara mereka sendiri bawahannya, mereka memahami kualitas dan pimpinan orang, dinamika kelompok, konflik yang terjadi pada kelompok, kekuasaan, dan juga politik. 3. Perilaku kelompok. Perilaku kelompok ini akan mempelajari terbentuknya suatu organisasi, struktur, efektivitas organisasi, dan berbagai upaya kelompok yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku organisasi. Di sini kontribusinya yaitu ada psikologi, psikologi sosial, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Nah, psikologi ini adalah suatu ilmu pengetahuan di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kontribusinya ilmu ini adalah perilaku organisasi ini dalam hal memotivasi, pembelajaran, kepribadian, persepsi, efektivitas kepemimpinan, pelatihan, pengambilan keputusan individu, dan juga bisa menghilangkan stres karyawan. Psikologi sosial adalah suatu
bidang dari studi psikologi yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikologi dan sosiologi untuk memusatkan perhatian pada saling adanya keterpengaruhan pada tiap orang. Kontribusi studi ini dalam bidang perilaku organisasi adalah perubahan sikap, perubahan perilaku, proses kelompok, dan pengambilan keputusan kelompok. Sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungannya antar sesama. Pemahaman terkait sistem sosial dan interaksi sosial manusia akan menyatu dalam suatu sistem sosial. Selanjutnya ada antropologi, yaitu suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia dan juga kegiatannya, sumbangsihnya dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai komparatif, dan lingkungan organisasional. Terakhir, ilmu politik. Dalam pengetahuan terkait perilaku individu juga kelompok suatu lingkungan ilmu politik. Sumbangsihnya yang sangat kuat dalam perilaku organisasi adalah tentang politik intraorganisasional, konflik, dan juga kekuasaan. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasinya. Pemahaman tentang perilaku organisasi ini sangat penting untuk setiap mereka yang terlibat di dalam manajemen perusahaan, sehingga perusahaan bisa bergerak secara lebih efektif dan efisien. Hal lainnya tidak boleh dilupakan oleh manajemen perusahaan adalah tentang pengelolaan keuangan dan manajemen keuangan. Jadi di perusahaan itu ada banyak juga ya, ada pengelolaan keuangan, manajemen keuangan, dan perilaku organisasi. Nah, sudah habis sepertinya. Sekian rangkuman materi tentang perilaku organisasi. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.